Salam teman-teman, bisakah teman-teman mengubah kata benda menjadi kata kerja? Contoh kata benda yaitu karya. Menurut teman-teman, kata karya berubah jadi apa supaya menjadi kata kerja? Iya, kata karya perlu diberi prefiks untuk menjadi kata kerja. Prefiks adalah imbuhan yang diberi di awal kata untuk mengubah arti kata tersebut. Kata karya diberi imbuhan ber di depan kata karya, sehingga menjadi berkarya, yang merupakan kata kerja. Selain imbuhan ber, ada 7 imbuhan lain lagi loh teman-teman. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang awalan atau yang disebut juga prefiks dengan lengkap. Kalau teman-teman belum paham tentang prefiks, simak video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita mulai. Dalam bahasa Indonesia, proses pembentukan kata disebut dengan morfologi. Terdapat 3 jenis proses morfologi, yaitu komposisi, reduplikasi, dan afiksasi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan 2 kata atau lebih menjadi 1 kata, contohnya keras kepala. Reduplikasi adalah proses atau hasil perulangan kata, contohnya rumah-rumah. Afiksasi adalah proses penambahan afiks berupa morfem ke kata, baik monomorfemis maupun yang polimorfemis. Morfem sendiri adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Contohnya adalah kata makan. Monomorfemis adalah kata yang memiliki 1 morfem, sedangkan polimorfemis adalah kata yang memiliki lebih dari 1 morfem. Monomorfemis juga dapat disebut sebagai kata dasar. Contoh monomorfemis yaitu makan, sedangkan polimorfemis yaitu dimakan. Dimakan adalah polimorfemis karena dapat dipecah menjadi 2 unit yang memiliki arti, yaitu makan dan di. Di pada kata makan adalah morfem karena membawa arti, yaitu mengubah kata kerja menjadi kata kerja pasif. Di juga termasuk afiks karena afiks merupakan unit morfem yang digunakan untuk mengubah makna suatu kata. Sampai di sini sudah jelas ya. Ketika morfem mengalami perubahan akibat bertemu dengan huruf yang berbeda, maka variasi morfem tersebut disebut alomorf. Alomorf adalah perubahan dalam bunyi dan ejaan tanpa mengubah artinya. Sebagai contoh, meng ketika bertemu dengan kata dasar aku menjadi mengaku, sedangkan meng ketika bertemu dengan huruf R seperti pada kata dasar raih berubah menjadi meraih. Walaupun mengalami perubahan, me pada meraih dan meng pada mengaku memiliki arti yang sama, yaitu membuat verba aktif. Oleh karena itu, me adalah salah satu alomorf meng. Sampai di sini sudah jelas ya. Ada 4 macam afiks, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Pada video ini, kita hanya membahas tentang prefiks atau awalan. Prefiks, yaitu imbuhan morfem yang ditempatkan di depan kata dasar. Kata dasar adalah sebuah kata yang tidak dapat dipecah lagi menjadi morfem-morfem yang memiliki makna. Contohnya rumah. Prefiks memiliki beberapa fungsi umum, yaitu menggunakan kata dasar pada kalimat atau untuk mengubah makna kata dasar tersebut. Contohnya, juang perlu imbuhan ber untuk digunakan pada kalimat. Prefiks sendiri memiliki 8 morfem asli Indonesia, yaitu di, ke, se, ter, per, per, meng, dan peng. Morfem di, ke, dan se tidak memiliki alomorf atau variasi.
Prefiks ter memiliki satu alomorf, sedangkan prefiks ber dan per memiliki dua alomorf. Untuk imbuhan, meng dan peng memiliki 5 alomorf. Sampai di sini sudah jelas ya. Prefiks tanpa alomorf, prefiks di. Imbuhan di merupakan prefiks yang berfungsi sebagai imbuhan yang memiliki kemampuan untuk mengubah verba, yaitu kata yang menyatakan suatu tindakan menjadi bentuk pasif. Artinya, penggunaan prefiks di membuat subjek dalam suatu kalimat mengalami hasil atau menjadi objek dari tindakan yang dilakukan. Prefiks di tidak memiliki variasi bentuk atau alomorf yang berbeda. Sebagai ilustrasi, beberapa contoh kata kerja yang digunakan prefiks di yaitu dimakan dan diminum. Contohnya, serigala makan macan, memiliki arti bahwa serigala sebagai subjek melakukan kegiatan makan ke objek macan. Sedangkan serigala dimakan macan memiliki arti bahwa serigala sebagai subjek menjadi objek kegiatan makan oleh macan yang sebelumnya adalah objek. Prefiks ke. Sekarang kita ke prefiks ke. Prefiks ini membentuk nomina, verba, atau numeralia. Dalam pembentukan nomina, yaitu kata yang memiliki nama-nama dari benda-benda atau sesuatu yang dibendakan, ke memberikan identitas pada suatu objek atau konsep dengan merinci sifat atau ciri yang melekat. Contohnya adalah tua yang menjadi ketua. Tua yang berarti berumur, sudah lama, dan berpengalaman. Menjadi ketua yang merupakan kata benda yang memiliki ciri melekat, yaitu berpengalaman. Sementara itu, ketika berperan sebagai pembentuk verba, prefiks merangkai makna seputar pengalaman, kejadian yang tiba-tiba atau tidak disengaja. Sebagai contoh, ketawa, kemakan, kebangun, dan ketipu. Dalam konteks pembentukan numeralia, ke menghadirkan informasi terkait tingkatan, urutan, atau kumpulan suatu objek. Numeralia atau tata bilangan adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Contoh konkret adalah ke-10 yang menunjukkan urutan ke-10 dalam suatu rangkaian, atau kedua diikuti oleh objek yang menggambarkan kumpulan objek tersebut. Sampai sini sudah jelas ya. Prefiks se. Pada dasarnya, prefiks se memiliki peran ganda dalam bahasa Indonesia yang tergantung pada konteks maknanya. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pembentuk numeralia yang memberikan penekanan pada kuantitas atau jumlah suatu objek atau hal, yaitu ketika imbuhan se digunakan sebagai pembentuk numeralia, ia menunjukkan kesatuan dalam suatu kelompok atau ruang. Kata-kata seperti sekamar, sekelas, dan serumah menggunakan prefiks se untuk menekankan satu unit dalam konteks tertentu. Selain itu, se juga dapat berperan sebagai pembentuk adverbia. Kata adverbia yaitu kata yang beri keterangan. Dalam penggunaannya, sebagai pembentuk adverbia atau kata keterangan, prefiks se dapat menggambarkan tingkat atau derajat dari satu sifat atau keadaan. Contohnya, kata-kata seperti sepandai, setinggi, secerdas, seizinku, dan sepergimu yang menggunakan se untuk menyatakan keterangan. Sampai sini sudah jelas ya. Prefiks dengan satu alomorf, prefiks ter.
Dalam bahasa Indonesia, prefix ter memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pembentuk kata kerja pasif dan pembentuk adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menyatakan keadaan berupa sifat atau kualitas. Pembentuk kata kerja pasif. Sebagai pembentuk kata kerja pasif, prefix ter memiliki makna telah dilakukan atau dalam keadaan. Contoh, terlilit dari kata dasar lilit berarti telah dililit atau dalam keadaan terlilit. Terjatuh dari kata dasar jatuh berarti telah jatuh atau dalam keadaan jatuh. Tertunduk dari kata dasar tunduk berarti telah menunduk atau dalam keadaan menunduk. Prefix ter juga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dialami atau menderita oleh seseorang tanpa sengaja atau dengan tiba-tiba. Contoh, terkejut dari kata dasar kejut berarti telah terkejut atau mengalami kejut. Tersinggung dari kata dasar singgung berarti telah tersinggung atau mengalami singgungan. Sebagai pembentuk adjektiva, prefix ter memiliki makna paling. Contoh, tertinggi dari kata dasar tinggi berarti paling tinggi. Tercepat dari kata dasar cepat berarti paling cepat. Terindah dari kata dasar indah berarti paling indah. Alomorf te. Prefix ter memiliki bentuk alomorf, yaitu te, yang pemakaiannya memiliki kaidah tertentu tergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Kaidahnya sebagai berikut. Variasi te digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf R. Contoh, teraba dan terentang. Sampai di sini sudah jelas ya. Prefix dengan dua alomorf. Prefix dengan dua alomorf yaitu per dan per. Prefix per. Dalam bahasa Indonesia, prefix per memiliki fungsi utama sebagai pembentuk kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan suatu perbuatan atau tindakan, tetapi tidak memerlukan objek. Prefix per dapat memiliki berbagai makna, tergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Berikut adalah beberapa contoh makna prefix per. Memiliki atau mempunyai. Contoh, bersuami, berteman, dan bersaudara. Menggunakan atau memakai. Contoh, berlayar, bermobil, dan berbaju. Menghasilkan. Contoh, bertelur, beranak, dan berkembang. Dalam jumlah atau kelipatan. Contoh, berdua dan berlima. Mengakui dan atau memanggil sebagai beradik dan beribu. Bertindak atau bekerja sebagai contoh, berternak dan berjalan. Berada dalam keadaan, contoh, berbahaya dan bersedih. Menyatakan perbuatan timbal balik, contoh, bergulat dan bertinju. Alomorf be dan bel. Prefix ber memiliki dua bentuk alomorf, yaitu be dan bel, yang pemakaiannya memiliki kaidah tertentu, tergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Varian be digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali dengan huruf R, atau jika kata dasar tersebut memiliki suku kata pertama yang berikan gugus ER. Contohnya, berembuk dan bekerja. Varian bel digunakan khusus untuk kata dasar ajar dan ujur, sehingga katanya menjadi belajar dan belujur. Sampai sini sudah jelas ya. Prefix per. Prefix per memiliki fungsi sebagai penyusun kata kerja aktif atau pembentuk kata benda tergantung pada konteks maknanya. Kata kerja aktif adalah sebuah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Sebagai pembentuk kata kerja, prefix per memiliki konsep dasar yang mencakup membuat
atau mengubah menjadi. Contoh, perindah, membuat jadi indah, perjelas, membuat menjadi jelas, memisahkan atau membagi menjadi bagian. Contoh, perempat, memisahkan menjadi perempat, dan perenam, membagi menjadi 6. Sebagai penyusun kata benda, prefix ini memiliki makna yang mencakup, yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Contoh, persegi dan pemalu, yang menghasilkan atau mengandung sesuatu. Contoh, pedaging dan petelur, orang yang biasanya melakukan sesuatu sebagai pekerjaan, hobi, atau kebiasaan. Contoh, petapa, orang yang biasanya bekerja di suatu tempat atau bidang. Contoh, pedagang dan pemadam, orang yang gemar melakukan sesuatu. Contoh, perokok. Alomorf pe dan pel. Prefix per memiliki dua bentuk alomorf, yaitu pe dan pel, yang digunakan berdasarkan aturan tertentu tergantung pada huruf awal atau suku kata pertama dari kata dasar yang mengikutinya. Varian pe digunakan apabila kata dasar yang mengikuti diawali oleh huruf R, atau jika kata dasar tersebut memiliki suku kata pertama yang berakaran gugus R. Contoh, perenang dan peserta. Varian pel hanya digunakan khusus untuk kata dasar ajar menjadi belajar. Sampai di sini sudah jelas ya. Kaidah kata SP. Sebelum ke prefix dengan banyak alomorf, kita perlu mengetahui kaidah kata SP. Sesuai dengan namanya, kaidah kata SP berhubungan dengan huruf K, T, S, dan P. Khusus untuk kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P, terdapat kaidah khusus yang berlaku, yang sering dikenal dengan kaidah peluluhan fonem atau kaidah KTSP. Peluluhan fonem pada kaidah KTSP artinya adalah ketika bertemu huruf KTSP pada situasi tertentu, maka huruf K, T, S, atau P itu dihilangkan. Kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah KTSP berarti huruf-huruf awal yang merupakan K, T, S, dan P dari kata dasar akan luluh jika diberi prefix meng atau peng beserta variannya. Dan juga kata dasar yang diawali huruf S menggunakan alomorf menye atau penye sebagai pengganti huruf tersebut luluh. Contoh, menguat dari kata kuat, menempuh dari kata tempuh, pemikir dari kata pikir, menyuruh dari kata suruh. Kedua, kaidah kata SP berlaku juga pada kata berpreposisi yang diberi prefix meng. Contoh, mengemuka. Ketiga, kaidah kata SP hanya berlaku jika huruf kedua dari awal adalah huruf vokal. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak berlaku jika huruf K, T, S, dan P tersebut diikuti oleh huruf konsonan, termasuk jika huruf awal adalah gabungan huruf konsonan, yaitu KH dan SY. Dan sebagai akibatnya tersebut, kata dasar yang diawali huruf S menggunakan alomorf men. Contoh, mengkristal, memprogram, menstruktur, mentransmisi, mengkitan, mensyair, dan mentraktir. Keempat, kaidah kata SP tidak berlaku untuk gabungan dari prefix varian mem dan prefix per yang menjadi prefix ganda memper. Contoh, memperhatikan dan mempertanggungjawabkan. Kelima, kaidah kata SP masih berlaku untuk gabungan dari prefix meng atau peng
dan prefiks selain itu, seperti gabungan prefiks varian menye dan prefiks se, yang menjadi menye atau prefiks varian penye, dan prefiks se yang menjadi penye. Contoh, menyejajarkan, menyenangkan, penyeimbang. Keenam, beberapa pengecualian khusus untuk kaidah kata SP adalah sebagai berikut. Gabungan dari morfeme punya dan i menghasilkan kata mempunyai. Penyebab dari pengecualian tersebut adalah karena kata mempunyai telah dikenal lama dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, termasuk di ranah resmi. Gabungan dari prefiks meng dan kaji menghasilkan kata mengaji dan mengkaji, serta prefiks peng tambah kaji dapat menghasilkan kata pengaji dan pengkaji. Yang keempatnya diterima sebagai ragam baku. Penyebab dari pengecualian ini adalah karena kedua kata tersebut diperuntukkan pada dua bidang yang berbeda. Sampai sini sudah jelas ya? Prefiks dengan banyak alomorf. Jadi, prefiks yang termasuk kategori ini yaitu prefiks meng dan peng. Prefiks meng mempunyai fungsi sebagai pembentuk verba kata kerja aktif, baik transitif memerlukan objek maupun intransitif tidak memerlukan objek. Prefiks ini mengandung makna menjadi, contoh, mencair, menguning, dan mengkristal. Berfungsi sebagai atau menyerupai, contoh, menyupir dan menggunung. Makan atau minum, contoh, mengopi dan mengeteh. Menuju, contoh, mengutara, melaut, dan menepi. Mencari atau mengumpulkan, contoh, mendamar dan merumput. Mengeluarkan bunyi, contoh, mengeong, mengaum, mencicit. Menimbulkan kesan seperti orang atau sesuatu yang, contoh, membisu, membantu, dan merendah hati. Verba aktif, contoh, membaca, menulis, dan membajak. Membuat atau menghasilkan, contoh, menyambal, menggulai, dan membatik. Menyatakan, contoh, mengaku. Prefiks meng memiliki beberapa bentuk alomorf, yaitu me, mem, men, menj, dan menge, yang pemakaiannya memiliki kaidah tertentu, tergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Untuk penggunaan alomorf meng menggunakan aturan berikut. Bentuk meng digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf vokal a, e, i, o, dan u. Huruf konsonan g, h, dan k. Diftong, dua vokal yang diucapkan sekaligus, au, atau huruf konsonan ganda kh. Jika kata dasar yang diawali oleh huruf k, perlu memperhatikan kaidah kata SP. Contoh, mengambil, mengikuti, mengulang, menghitung, dan mengaudit. Varian me digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf L, M, N, R, W, atau Y, atau huruf ganda NG atau NY. Contoh, meminum, meraih, dan menganga. Varian mem digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali huruf B, F, P, atau V. Kata dasar yang diawali oleh huruf P perlu perhatian kaidah kata SP. Contoh, membabat atau memukul. Varian men digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf C, D, C, S, T, atau Z, atau huruf ganda SY.
kata dasar yang diawali oleh huruf S atau T perlu memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, mencari, menjadi, dan men-score. Varian MENS digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf S dengan memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, menyapu. Varian MENGE digunakan khusus untuk kata dasar yang terdiri dari satu suku kata. Kaidah KTSP tidak digunakan pada poin ini. Contoh, mengecat, mengeklik, dan mengepak. Sampai sini sudah jelas ya. Prefiks peng. Imbuhan peng merupakan salah satu imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Imbuhan ini berfungsi untuk menyatakan orang atau hal, pekerjaan, alat, dan sifat. Menyatakan orang atau hal. Contoh, pembeli, pemilih, pengawas, pengirim. Menyatakan pekerjaan. Contoh, penyanyi, pelaut, pemulung. Menyatakan alat. Contoh, penghapus, pembersih. Menyatakan sifat. Contoh, pemarah, penakut, pelupa, pemalas. Bentuk peng digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf vokal A, E, I, O, dan U, huruf konsonan G, H, dan K, diftong AU, atau huruf konsonan ganda KH. Kata dasar yang diawali oleh huruf K perlu memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, pengemban, pengobral, penggerak, pengibar, dan penghayal. Varian P digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf L, M, N, R, W, atau Y, atau huruf ganda NG dan NY. Contoh, pelamar, penafkah, pewawancara, dan penyanyi. Varian PEM digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf B, F, P, atau V. Kata dasar yang diawali oleh huruf P perlu memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, pemfitnah dan pemvonis. Varian PEN digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf C, D, J, S, T, atau Z, atau huruf ganda SY. Kata dasar yang diawali oleh huruf S dan T perlu memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, pendatang, penabur, dan penjair. Varian penye digunakan jika kata dasar yang mengikutinya diawali oleh huruf S dengan memperhatikan kaidah KTSP. Contoh, penyelamat. Varian pengeng digunakan khusus untuk kata dasar yang hanya terdiri dari satu sukukata. Kaidah KTSP tidak digunakan pada poin ini. Contoh, pengebom, pengklaim, pengelap, dan pengetik. Sekian penjelasan kali ini. Sampai sini sudah jelas ya. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulang video ini sampai teman-teman paham. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.